Bagaimana jika yang kita sebut manusia pertama sebenarnya bukanlah yang pertama? Bagaimana jika sebelum Nabi Adam sudah ada peradaban yang lahir, berkembang, lalu lenyap tanpa jejak? Dan bagaimana jika Tuhan, dewa, dan juga surga itu bukan muncul dari langit, tetapi lahir dari rasa takut manusia itu sendiri? Video ini tidak akan mengajakmu untuk percaya. Video ini mengajakmu untuk berpikir. Kalau menurutmu video ini bisa merusak keimananmu, kamu bisa skip dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, untuk kamu yang bertahan bersama kami BJ Sejarah, mari kita mulai. Setiap peradaban selalu dimulai dari satu cerita, dan dalam banyak agama, cerita itu bernama Adam. Dalam agama-agama Samawi, Adam digambarkan sebagai manusia pertama, diciptakan langsung oleh Tuhan, diberi akal, bahasa, dan juga pengetahuan, menjadi bapak seluruh umat manusia. Narasi ini tidak sekedar cerita asal-usul, tapi pondasi moral. Jika Adam nyata sebagai manusia pertama, maka semua manusia itu bersaudara. Maka dosa, pahala, dan hukum Tuhan dimulai dari satu titik. Maka sejarah manusia itu bisa berjalan linier dan juga tertutup. Masalahnya, narasi ini jarang diuji. Karena apa? Karena dianggap suci. Ketika arkeologi dan biologi itu berkembang, muncul data yang mengganggu di sini. Fosil Homo sapiens tertua itu lebih kurang 300.000 tahun yang lalu. Ada juga alat batu berusia lebih dari 2 juta tahun. Dan ada juga penemuan lukisan gua berusia 40.000 sampai 60.000 tahun. Penguburan ritual tanpa kesadaran kematian. Artinya, manusia itu sudah berpikir simbolik jauh sebelum sejarah tertulis. Jika Adam itu hidup sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun lalu, itu menurut kronologi religius klasik, maka muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Siapa manusia selama ratusan ribu tahun sebelum Nabi Adam? Banyak jawaban-jawaban muncul, seperti narasi literal yang sering menjawab, mereka itu bukan manusia sejati, mereka itu tidak punya ruh, mereka itu tidak punya akal seperti kita. Namun, data arkeologi itu berkata sebaliknya. Neandertal itu mengubur jenazah, mereka merawat yang sakit, mereka membuat perhiasan, mereka berkomunikasi secara kompleks. Ini bukan perilaku seekor binatang. Pertanyaan kritisnya, jika mereka bukan manusia, maka definisi manusia itu menjadi sebuah masalah. Apakah manusia ditentukan oleh DNA? Apakah manusia ditentukan oleh akal, atau moral, atau juga status spiritualnya? Ketika agama bertemu evolusi, maka benturan tak terelakkan. Evolusi tidak berbicara tentang awal tunggal, ia berbicara tentang proses, tentang perubahan secara bertahap, dan tentang banyak cabang yang punah. Sedangkan narasi Adam itu berbicara tentang penciptaan instan, satu pasangan awal, dan juga sejarah yang lurus. Dua cara berpikir ini tidak sinkron, kawan-kawan. Dan disinilah ketegangan itu muncul. Apakah kitab suci berbicara tentang sejarah biologis atau tentang makna eksistensi dari manusia itu sendiri? Sebagian pemikir kritis juga menawarkan tafsir alternatif. Adam adalah manusia pertama yang menerima wahyu, memahami hukum, menyadari akan adanya dosa, dan juga bertanggung jawab secara moral. Artinya Adam bukan awal spesies, tapi awal kesadaran religius. Sebelum Adam, ada manusia tanpa Tuhan personal, hidup berdasarkan naluri dan tradisi. Tidak ada konsep dosa atau surga. Namun setelah Adam, muncul aturan, muncul larangan, muncul rasa bersalah. Muncul juga beberapa pertanyaan yang kita rasa tidak nyaman. Jika Adam bukan manusia biologis pertama, apakah semua manusia sebelum Adam itu masuk neraka? Apakah Tuhan membiarkan ratusan ribu tahun tanpa petunjuk? Ataukah kisah Adam ini tidak dimaksudkan sebagai laporan sejarah? Pertanyaan ini jarang dibahas, kawan-kawan, karena ini berbahaya bagi iman yang rapuh. Mungkin masalahnya itu bukan pada sains atau agama, tapi pada cara kita membaca keduanya. Jika Adam dipahami secara simbolik, maka sains tidak perlu dimusuhi, iman tidak perlu runtuh. Namun jika Adam dipaksakan secara literal, maka setiap fosil itu menjadi temuan ancaman. Sejarah itu selalu dimulai dari apa yang ditulis. Masalahnya, tidak semua yang ada itu pernah ditulis. Sains menemukan sesuatu yang mengganggu narasi tunggal Adam. Homo sapiens itu hidup sekitar lebih kurang 300.000 tahun yang lalu. Homo erectus bahkan 1,8 juta tahun yang lalu.
Mereka menyebar lintas benua. Mereka bertahan, beradaptasi, dan juga berkembang. Ini bukan sebuah komunitas kecil yang primitif. Ini umat manusia yang lengkap. Namun dalam kitab-kitab besar, mereka tidak pernah disebut. Bukan dibantah, bukan dijelaskan, tetapi diabaikan. Beberapa mufasir klasik itu berani menyinggung. Mereka berkata, sebelum Adam, bumi dihuni oleh makhluk berakal. Mereka juga berkonflik. Mereka gagal menjaga keseimbangan. Nama-nama yang muncul dalam literatur tafsir kuno seperti Al-Hin, Al-Bin, dan makhluk mirip manusia, tapi bukan Adam. Ini bukan teori modern. Ini catatan lama yang paling jarang untuk diangkat. Jika ada makhluk sebelum Adam, maka Adam bukan awal, melainkan riset. Adam diciptakan setelah kegagalan sebelumnya, diberi ilmu dan juga nama-nama, dijadikan khalifah atau pengelola bumi. Dalam kata lain, kata khalifah sendiri juga mempunyai beberapa makna, seperti pemimpin, pengelola bumi, atau juga berarti seorang pengganti. Muncul pertanyaannya, menggantikan siapa? Jika manusia sebelum Adam benar-benar ada, maka mereka hidup dalam dunia yang berbeda dengan kita pada saat ini. Pada saat itu tidak ada kitab, tidak ada larangan ilahi, tidak ada neraka, dan tidak ada pahala. Mereka hidup dengan naluri, mereka hidup dengan tradisi, dan mereka hidup dengan hukum alam. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Lalu mereka akan mati tanpa tahu apakah kematian itu adalah akhir dari segalanya atau pintu ke dunia selanjutnya. Ini bukan manusia jahat, ini manusia tanpa konsep moral absolut. Jika manusia sebelum Adam ada, maka apakah mereka berdosa? Apakah Tuhan adil jika menghukum mereka? Ataukah mereka tidak diadili sama sekali? Pertanyaan ini jarang disentuh teman-teman, karena implikasinya itu sangat besar. Moralitas mungkin tidak universal sejak awal. Ia mungkin berkembang, diajarkan, diciptakan bersama agama. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kisah mereka hilang? Ada 3 kemungkinan mengapa manusia pra-Adam itu sekarang menghilang. Yang pertama, mereka gagal dan tidak diwariskan dalam kitab suci. Yang kedua, kita bisa melihat kitab-kitab suci itu fokus pada manusia yang bermoral, bukan biologis. Yang ketiga, itu adalah mungkin terjadinya bencana besar, kepunahan, atau riset peradaban. Dalam mitologi dunia seperti banjir besar, api dari langit, dan kehancuran umat awal manusia. Kisah ini berulang dengan nama yang berbeda. Teman-teman meja sejarah yang tidak disebut itu bukan berarti tidak pernah ada. Mungkin Adam bukan manusia pertama, mungkin ia manusia pertama yang diingat. Dan mungkin sebelum sejarah dimulai, umat manusia itu sudah pernah gagal. Teman-teman meja sejarah sekalian, bayangkan kita hidup tanpa doa, tanpa ada janji-janji surga, dan juga tanpa ancaman neraka. Nah, manusia purba itu hidup di dunia yang keras. Alam tidak pernah peduli. Kematian itu datang tiba-tiba. Tidak ada penjelasan, tidak ada penghiburan. Petir membunuh tanpa alasan. Penyakit datang tanpa dosa. Anak-anak mati tanpa peringatan. Di dunia pada saat itu tidak ada Tuhan yang bisa disalahkan. Saat otak manusia berkembang, itu akan muncul sebuah kesadaran baru. Mereka tahu mereka akan mati. Mereka tahu kematian itu pasti, tapi mereka tidak tahu mengapa ini terjadi. Kesadaran ini adalah kutukan. Binatang itu mati tanpa bertanya. Manusia itu mati sambil berpikir. Dari sinilah lahir rasa ketakutan. Dari sinilah lahir ritual. Dan dari sinilah lahir sebuah simbol. Bukan karena iman, tapi karena kecemasan eksistensial. Banyak arkeologi itu juga menemukan adanya penguburan dengan bunga. Tengkorak itu disusun, lukisan gua tentang perburuan dan juga kematian. Ini bukan agama kawan-kawan, ini psikologis untuk menenangkan pikiran. Pada saat itu manusia belum menyembah Tuhan, mereka bernegosiasi dengan kematian. Sebelum adanya Tuhan, matahari adalah kekuatan, gunung adalah ancaman, dan laut adalah sebuah pemusnah. Alam tidak punya moral pada saat itu, tapi manusia memberinya sebuah makna.
Petir itu menjadi sebuah amarah, banjir itu menjadi sebuah hukuman, sementara gempa itu merupakan peringatan. Bukan karena alam bicara, tapi karena manusia itu tak tahan dengan kebisuan alam. Ketika seseorang mati, itu tubuhnya terlihat diam, tapi bayangannya itu masih hidup di ingatan. Dari sinilah lahir konsep roh, arwah, dan juga sebuah hal gaib, kehadiran yang tak terlihat. Konsep ini lahir itu bukan karena bukti, tapi karena manusia itu butuh merasa tidak sendirian. Ada satu hal penting yang harus kita catat. Takut itu lebih dulu daripada iman. Manusia tidak menciptakan Tuhan karena mereka bahagia. Mereka menciptakannya karena takut mati, takut sendirian, takut dunia ini tanpa arti. Di titik inilah tidak ada surga, tidak ada neraka, hanya sebuah kegelapan yang tanpa ujung. Ketika ketakutan terlalu besar menguasai manusia, maka manusia itu mulai memberi wajah pada sesuatu hal yang tak terlihat. Dan dari sanalah Tuhan berhenti menjadi alam dan mulai menjadi sebuah sosok. Tuhan tidak selalu punya wajah. Wajah itu diberikan oleh manusia. Di fase sebelumnya, alam itu menakutkan. Kematian itu tak bisa dijelaskan. Dunia terasa acak dan sangat kejam. Masalah terbesar manusia itu bukanlah lapar, tapi sebuah ketidakpastian. Maka manusia melakukan hal paling manusiawi, memberi makna pada sebuah kekacauan. Petir tidak lagi hanya sekedar listrik, ia menjadi sebuah amarah. Banjir bukan hanya sekedar air, ia menjadi sebuah hukuman. Dan untuk pertama kalinya, yang tak terlihat itu diberi sebuah alasan. Pada saat itu muncul dewa-dewa pertama pada Tuhan. Dewa awal itu tidak maha segalanya. Mereka bisa marah, mereka bisa cemburu, mereka bisa kalah, mereka bisa ditipu. Kenapa? Karena mereka dibuat menyerupai manusia. Dewa hujan itu mengatur hujan. Dewa perang itu mengatur perang. Dewa kesuburan itu mengatur kelahiran. Ini bukan sebuah Tuhan yang absolut. Ini pembagian kekuasaan kosmik. Artinya, konsep Tuhan berkembang seiring kebutuhan manusia. Doa bukan penyembahan, tapi sebuah negosiasi. Doa paling awal itu bukan penyerahan diri, bukan keimanan total. Doa itu merupakan sebuah transaksi. Aku beri korban, kau beri hujan. Aku taat ritual, kau lindungi anakku. Ini bukan iman kawan-kawan, ini adalah manajemen risiko. Dan dari sinilah Tuhan mulai berfungsi, mengurangi sebuah kecemasan, memberi ilusi kontrol, dan juga menenangkan ketakutan yang kolektif. Lalu konsep Tuhan mulai berkembang. Tuhan mulai dibutuhkan oleh kekuasaan. Saat masyarakat mulai membesar, desa menjadi kota, klan menjadi sebuah kerajaan, dan hukum itu berubah menjadi sebuah konflik. Manusia butuh aturan, manusia itu butuh dengan ketertiban, dan manusia itu butuh yang namanya legitimasi. Dan Tuhan menjadi alat paling ampuh. Raja tidak lagi berkata, "Aku kuat." Ia berkata, "Aku dipilih oleh Tuhan." Dan di titik ini Tuhan tidak hanya disembah, Tuhan menjadi diinstitusikan. Sebelum mengenal Tuhan, moral itu fleksibel, berbasis sebuah kebiasaan, bisa berubah kapan saja. Namun setelah adanya Tuhan, moral menjadi absolut. Benar dan salah itu mulai ditetapkan, dan pelanggaran itu sama dengan dosa. Ini efektif karena manusia lebih takut pada hukuman abadi daripada hukuman sementara. Tuhan menjadi polisi yang tak terlihat. Tuhan menjadi hakim yang tak terhindarkan. Dan Tuhan juga menjadi pengawas bawah sadar alam pikiran. Dan pada titik ini muncul pertanyaan yang mengganggu. Apakah Tuhan menciptakan moral, atau manusia menciptakan Tuhan untuk menjaga moral? Jika moral sudah ada sebelum Tuhan, maka Tuhan adalah penguat. Jika moral baru muncul setelah Tuhan, maka moral adalah konstruksi. Dan dua-duanya itu mengguncang iman secara literal. Menariknya, dewa-dewa mulai berubah, nama Tuhan berubah, dan kitab-kitab juga berubah. Tapi ketakutan manusia tetap. Takut mati, takut sendirian, takut dunia ini tanpa arti. Maka Tuhan selalu kembali dalam bentuk apapun yang diperlukan oleh zaman. Mungkin pertanyaan besarnya bukankah apakah Tuhan itu nyata, tapi mengapa manusia selalu membutuhkannya? Dan mungkin Tuhan bukan dimulai dari langit, melainkan dari kepala manusia yang gelisah.
Mungkin pertanyaan sebenarnya bukan siapa manusia pertama, tetapi apakah kita siap menerima bahwa kebenaran bisa lebih rumit daripada keyakinan. Video ini tidak menolak Tuhan, tidak juga menertawakan iman, tapi mengingatkan sejarah bukan ditulis untuk menenangkan kita, tapi untuk mengganggu pikiran kita. Jika kamu percaya sejarah harus dipertanyakan, bukan ditelan secara mentah-mentah, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Karena di channel ini sejarah tidak selalu suci, tapi selalu jujur. Kami BJ Sejarah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.